Hadis nomor 21. Al-istiqomatu wal iman. Ini judul daripada hadis yang nomor 21 adalah istiqomah dan keimanan. An Abi Amrin, diriwayatkan daripada Abu Amr. Wakila, ada pendapat menyatakan bukan Abi Amr tapi Abi Amrah. Nama daripada sebutan daripada sahabat Rasul ini bukan Abu Amrin yang meriwayatkan hadis ini, tapi Abi Amrah. Nama aslinya Sufyan, yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, yang bermarga Tsaqafi, radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Amr Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi memberikan sebuah pernyataan. Qultu, saya bertanya atau saya menyampaikan, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, kul, sampaikan li kepadaku, atau kul, berikan penjabaran li kepadaku, fil islami, tentang konsepsi keislaman. Ya Rasul, saya minta ya Rasul, berikan penjabaran tentang konsepsi keislaman. Qaulan, sebuah keterangan. Sebuah keterangan. Yang keterangan itu adalah bersifat include. Yang keterangan itu mencakup berbagai hal. Yang dari keterangan Anda itu nanti ya Rasul, la as'alu, yang saya enggak akan bertanya. Anhu, tentang konsepsi keislaman tersebut. Ahadan, seorang kepada seorang pun, ghairaka, selain Anda ya Rasul. Ini permohonan daripada Abu Amr, yaitu yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, yang memohon kepada Rasulullah untuk disampaikan terkait tentang konsepsi keislaman, yang keterangan kalau sudah mendapatkan penjabaran daripada Rasulullah ini, kata Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, maka itu akan menjadi keterangan yang cukup, menjadi keterangan yang tidak perlu ditanyakan lagi kepada orang lain. Maka berarti hadis ini yaitu membicarakan tentang konsepsi keislaman. Ini hadis ini bersifat include, menjangkau berbagai hal yang ada di dalam wilayah kehidupan kita semuanya. Qala, maka Rasulullah menjawab, kul, deklarasikan, kul, nyatakan olehmu. Apa yang mesti dinyatakan? Amantu billahi, saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Beriman berarti meyakini. Beriman berarti mempercayai. Beriman berarti beriktikad. Beriman berarti tidak ada gonjang-ganjing, gundah gulana di dalam batinnya. Ini Allah adalah Tuhan Sang Semesta. Allah yang tadi monitoring seluruh kegiatan yang kita lakukan. Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah yang menjadi lautan samudra maghfirah dan rahmah. Allah yang tidak ada tempat kita untuk mengadukan gundah gulana kita. Allah yaitu apapun di semesta ini, mesti rujukan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, itu pegang olehmu, kata Rasulullah. Amantu billah tsumma istaqim. Kalau kau sudah mendeklarasikan iman kepada Allah, maka kemudian yang kedua, tsumma istaqim, istiqomahlah. Peganglah itu secara istiqomah. Berarti continue, rutin. Oke, istiqomah hati, istiqomah lisan. Ya, hati kita mendeklarasikan alhamdulillah. Di dalam hati kita ucapkan alhamdulillah. Atau istiqomahkan di lisannya alhamdulillah. Baru nanti akan muncul athar atau bekas. Ya, akan muncul bobot. Ini kalau bahasa, katakanlah bahasa uka-uka. Ini nanti muncul khodam. Ya, muncul khodamnya tuh. Ya tuh. Kita nggak usah yang aneh-aneh itu. Jadi sebenarnya istiqomah di dalam hati, umpamanya kita baca alhamdulillah, 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 terus kita baca itu. Lisan kita juga baca. Tidak cuma setahun sekali. Sehari kita punya target umpamanya 100 kali, besok baca lagi 100 kali, besok terus bertahun-tahun gitu. Muncullah athar, muncullah hal yang kita
ada sentuhan di dalam jiwa ini, ada satu kenyamanan, ada satu keindahan, dan itu sifatnya feel. Oke. Nah itulah yang orang itu menyebut, nah itu khodam itu. Ya, ada Allah yang memberikan satu keistimewaan buat kita. Masya Allah, kita ketika kita meminta kepada Allah, menyebutkan bacaan yang biasa kita baca, alhamdulillah, masya Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah itu orang uka-uka menyebut, ini bantuan khodam ini ya. Gitu. Jadi khodam itu bahasa uka-uka, gitu ya lah. Itu bahasa uka-uka. Kalau kita mau istilahnya wirid riyadhah, nanti akan ada yang membantu kita, itu muncul sebagai pelayan kita. Itu biasanya dari jin itu muncul, gitu ya. Itu ya udah, alam pikiran kita nggak ke arah sana. Itu memang ada nilai maziyah, nilai keistimewaan, zikir apapun, kegiatan apapun, ibadah apapun, ketaatan apapun, kalau kita laksanakan secara istiqomah pasti muncul keistimewaan. Itu orang rek istimewakan naon ya kira-kira. Itu mau istimewakan apa, mau istiqomahkan apa? Biar muncul, kalau mau menghendaki ada nilai keistimewaan. Nah kerja saja butuh istiqomah. Ya, kita minta ke bos gaji sebulan full. Kenapa? Karena kerjanya sebulan full. Kalau kerjanya cuma sehari minta gaji sebulan dibayar mual. Nah itu juga istiqomah. Itu istiqomah. Kita makan juga istiqomah. Kemarin makan, hari ini makan enggak? Makan. Enggak ada kita makan, saya makan setiap tanggal 1 saja tiap bulan. Itu untuk sebulanan. Sebulan enggak makan lagi. Enggak itu. Tetap saja kita berjalan terus. Lah konsepsi istiqomah itu secara nalar yang sederhana itu logis kok. Berarti dalam kaidah beragama pun mesti istiqomah. Kalau enggak istiqomah ya sudah gitu. Lo ngaji kok setahun sekali. Gitu. Lah kira-kira menang naon kira-kira. Ngaji tiap hari kadang masih kena puyeng. Itu enggak ngerti, enggak paham. Itu ini ngaji setahun sekali kira-kira dapat apa gitu. Ya enggak istiqomah, mesti istiqomah. Mesti istiqomah. Dalam rumah tangga itu anak hiji lahir, 2 lahir, 3 sampai 12. Itu apa itu? Istiqomah. Itu sebab istiqomah. Kalau enggak istiqomah ya enggak akan sampai muncul kesebelasan. Lah begitu ya. Jadi imanlah kepada Allah. Nah kemudian beristiqomahlah. Gitu. Jadi tidak ada di dalam dunia ini yang paling hebat yaitu kecuali istiqomah. Jadi begini, apa namanya? Cuma istiqomah itu kadang tidak berkesan bagi kita. Istiqomah itu biasa saja bagi kita. Awas dulu, istiqomah itu bukan biasa. Istiqomah itu bukan biasa saja loh. Istiqomah itu luar biasa. Istiqomah itu luar biasa. Umpamanya ini ada marbot, ada yang di masjid, ada yang jaga masjid. Ini asar azan, maghrib azan, isya azan kini, subuh azan, gitu. Sampai jam 8 pagi azan gitu. Itu, dah ambek gitu. Unggal jam duhur azan, nu datang, isya azan tuh datang, subuh azan tuh datang, jam 8 we azan itu. Loh, coba kita lihat itu. Itu istiqomah itu bukan biasa loh, itu luar biasa. Kalau nggak percaya silahkan suaminya suruh gitu, bisa nggak? Itu istiqomah itu hal yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita itu salah persepsi. Hal yang luar biasa itu kita menampilkan nilai-nilai halu. Orang bisa terbang, orang bisa menggandakan duit, orang bisa itu mah sudahlah, itu pembodohan publik itu mah gitu. Itu pembodohan publik, bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Rasul adalah melahirkan, memunculkan istiqomah. Maka matahari terbit dari arah timur setiap jam 6 pagi, tenggelam di arah barat di jam 6 pagi, itu istiqomah, itu luar biasa. Ya, kita nggak pernah seumur hidup sok tiletik nepi ayeuna pernah teu manggihan mendakan panon poe can surup sampai jam 8 peting. Jam 10 malam teh nah matahari teh aya kene nya gitu. Can pernah gitu. Nggak pernah kita mendapati itu. Matahari mah continue istiqomah, jam 6 pagi terbit, jam 6 sore tenggelam. Besok lagi 6 pagi terbit, 6 sore tenggelam. Sudah itu istiqomah. Ayam itu selalu berkokok. Subuh itu naon kongkorongok. Itu.
Nggak pernah ayam itu kesiangan. Jam 8 hampura gitu ainan ge. Nembe bayinya ayeunanya gitu kongkorongoknya gitu. Da ieu kaberangan cek gitu. Teu pernah kita mendapat itu. Istiqomah. Istiqomah. Matahari terbenam ngampih dia pulang. Pulang gitu, keluar lagi matahari terbit. Istiqomah, coba lihat ayam, nggak ada ayam itu kelaparan, nggak ada ayam itu kok defisit rizki, tidak gitu, karena istiqomah begitu. Oke, jadi mesti istiqomah begitu. Oke, hadis yang nomor 21 yaitu pelajaran tentang keimanan. Keimanan yang disematkan di dalam hati kita ini merupakan yaitu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita jaga secara istiqomah. Oke, iman ini mesti kita jaga secara istiqomah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Sampai kita bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Sampai kita nanti berpindah dari alam fana ini menuju alam barzah. Setelah di alam barzah kita nanti akan ke alam mahsyar. Sampai kita nanti menyerahkan amanah ini kepada sang pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, iman yang Anda titipkan kepada kami nyatakan kami beriman dan kami menjaga itu, dan kami istiqomah menjaga keimanan itu sampai di akhir hayat, sampai ketemu sang izzati Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buah daripada istiqomah, sehingga Allah tampilkan, Allah garansikan di surat Fussilat, berarti juz yang ke-24, yaitu di ayat yang ke-30 sampai ayat 33. Nanti bisa dibuka itu di surat Fussilat, juz yang ke-24, ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi garansi orang yang istiqomah itu digaransikan oleh Allah. Hei orang yang istiqomah, kalian sama saja dengan orang lain di dunia ini. Ada masalah, banyak masalah. Kalau orang lain itu masalahnya 10, bisa-bisa kalian 20. Bahkan begitu. Tidak kami membedakan, oh itu orang yang tidak istiqomah kok istilahnya dikasih masalah, kalian yang istiqomah nggak ada masalah. Enggak, yang istiqomah masalah, yang tidak punya istiqomah juga diberi masalah. Kalian yang menjaga keistiqomahan tetap kami berikan permasalahan, bahkan bisa lebih daripada permasalahan orang-orang yang tidak bisa istiqomah. Oke. Bukan itu yang jadi permasalahannya, tapi yang kami sampaikan dan berikan kepada kalian, hei orang yang istiqomah, yaitu kami akan mensupport kalian dengan para malaikat-malaikat. Oke, yang malaikat itu hadir di dalam jiwamu, hadir di dalam pikiranmu, yang malaikat itu selalu memelipur larakmu. Allah takhafu alaihim, Allah takhafu wa la tahzanu. Hei orang yang istiqomah, kalian gak akan gundah gulana. Jangan kalian memiliki gelisah, jangan kalian memiliki rasa resah. Akhirnya dalam kehidupan kita gak punya resah, kita gak punya gundah gulana. Ya karena kenapa? Ya hati kita diusap terus oleh malaikat, pikiran kita diusap terus oleh malaikat, kita diberikan pelipur lara terus oleh malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan yang paling luar biasa, malaikat itu selalu membisikkan dalam batiniah kita, dalam akidah kita, dalam rasa kita, hei kamu yang bahagia, jangan kamu susah. Kamu mesti bahagia karena kamu disiapkan kebahagiaan yang lebih besar daripada ini, yaitu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat lagi, hei orang yang istiqomah, kami siap servis kamu. Kami gak akan tinggalin kamu, sedetik pun gak akan kami meninggalkan kamu, dan kami menyatakan kami siap menservis kamu di dunia ini, di alam barzah, sampai nanti di yaumil mahsyar. Kami siap servis kamu. Kamu jangan gundah gulana. Apapun yang menimpamu, tetap kamu mesti istiqomah. Kalau kemarin kamu hadir di majelis, hadir di kajian, hadir di masjid, kamu duha, kamu qabliyah, kamu ba'diyah, kamu menjaga ritme agama, kamu tahajud, kamu apapun kamu lakukan, ketika zonamu aman, ketika zonamu berbunga-bunga, ketika kamu dalam masa jaya, hai orang istiqomah, ketika kamu nanti di-downgrade-kan oleh Allah, kamu tetap mesti menjaga keistiqomahan itu. Oke, karena kami akan selalu berada di sampingmu selama kau istiqomah. Ini keimanan dan istiqomah, hadis yang nomor 21 daripada kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini bersatu riwayat daripada Imam Muslim, rawahu Muslimun, riwayat daripada Imam Muslim terkait mengenai masalah hadis yang nomor 21 kitab Arba'in Nawawi.